Selamat siang Bu Tias, saya Abiseba sekali dengan NIM 244101061. Di sini saya akan menjelaskan tentang studi kasus yang sudah saya kerjakan. Untuk di awal-awal, ini adalah profil perusahaan kami. Ini ada Tekmo, merupakan sebuah perusahaan agensi kreatif dan pengembangan teknologi informasi yang bergerak di bidang penyedia layanan transformasi digital. Nah, untuk layanan utamanya sendiri ada di UI UX design, pengembangan aplikasi dan juga website. Nah, untuk studi kasusnya sendiri, saya mengambil pada bagian proyek eksternal berbayar yang bersifat business to business, yaitu pengembangan aplikasi mobile Android Courier Tracker. Dengan klien proyeknya adalah PT Kargo Cepat Indonesia. Di sini ada batasan kasus. Yang pertama ada fase inisiasi, sales. Ini untuk dokumentasi pencatatan kontrak kerja awal pada pengembangan aplikasi mobile dengan klien PT Kargo Cepat Indonesia. Kemudian fase kedua adalah perancangan UI UX design. Yang ketiga fase pengembangan development. Ini adalah bagian back-end-nya. Kemudian ada fase pengujian, testing dan QA. Kemudian kelima ada skenario kendala atau change requested. Ini adalah simulasi kondisi di mana ketika ada error atau revisi dari klien. Kemudian yang keenam ada fase penyelesaian atau dan time sheets. Proses serah terima aplikasi yang telah selesai ataupun selesai diperbaiki. Nah, di sini ada blueprint alur kerja. Ini adalah flowchart saya. Yang di awal mulai proyek mobile courier tracker, kemudian masuk ke fase sales Tekmo, kontrak PT Kargo Cepat Indonesia, kemudian masuk ke stage 1, backlog atau perencanaan tugas aplikasi, kemudian masuk ke stage kedua yaitu perancangan UI UX yang assignment-nya adalah front end developer, kemudian masuk ke stage 3 development Android, Java dan SQLite, assignment-nya adalah back end developer, kemudian masuk ke stage 4 yaitu testing dan quality assurance, assignment-nya adalah project manager atau PM atau saya sendiri. Kemudian di sini ada percabangan. Kalau misalnya ada bug atau aplikasi crash, ini bakalan kembali ke bagian development. Tapi kalau misalnya ada permintaan atau revisi tentang front end-nya, bisa masuk ke front end developer. Kemudian kalau misalnya semuanya sudah sempurna, sudah perfect, dan tidak ada kecacatan apapun, maka masuk ke stage ke-6, yaitu serah terima aplikasi. Baru nanti ada pencatatan jam kerja akhir di modul timesheet, kemudian selesai. Nah, di sini pada bagian pertamanya adalah membuat database dan instalasi modul. Ini saya memilih modulnya adalah sales, project, dan timesheet. Kemudian ini adalah pembuatan database-nya. Saya beri nama Tekmo. Nah, di sini adalah penambahan user atau employee. Ini ada front end dengan nama John. Kemudian back end-nya adalah An. Kemudian masuk ke pesanan masuk di sales. Nah, ini pesanan masuk di sales. Ini ketika si customer kami atau klien kami, PT Kargo Cepat Indonesia, ini ingin membuat sebuah aplikasi gitu kan, misal. Kak, boleh tolong buatin saya aplikasi mobile courier tracker nggak? Nah, mereka sudah ada permintaan gitu, maka akan dibuatkan sebuah quotation. Nah, kemudian quotation ini harus di-confirm. Nah, ini adalah question yang belum di-confirm, kemudian yang di bawahnya adalah pesanan yang sudah di-confirm quotation. Nah, setelah quotation ini udah di-confirm, maka sekarang kita akan masuk ke project. Di sini kita bikin project baru di new ini. Nah,
Di new ini kita isi nama projectnya. Kemudian timesheet-nya ada dicentang, labelnya dicentang juga. Nah, di sini saya sudah bikin new project. Di sini ada aplikasi mobile courier tracker. Nah, kemudian di sini langsung kita bikin ke 6 Kanban untuk setiap tahapannya. Ada backlog, ada UI UX design, ada development backend, ada testing dan QA, kemudian ada change requested dan done. Yang pertama di backlog kita bikin 2 task dulu. Nah, di sini ada task pertama yaitu perancangan UI UX mockup aplikasi mobile courier tracker. Dengan projectnya adalah aplikasi mobile courier tracker. Assignment-nya ada John atau si front end itu sendiri. Customer-nya ada PT Kargo Cepat Indonesia. Deadline-nya ada di tanggal Juni 14 jam 3 siang. Allocated time-nya 8 jam. Nah, ini untuk deskripsinya diisi seperti ini. Tugas perancangan antarmuka aplikasi Android menggunakan standar UI mobile. Nah, setelah itu kita bikin task kedua di backlog untuk development Android, Java, dan SQLite database layout. Ini dengan projectnya adalah aplikasi mobile courier tracker, kemudian assignment-nya adalah AN atau si backend. Customer-nya sama, PT Kargo Cepat Indonesia. Deadline-nya Juni tanggal 17. Jadi rentangnya ada 3 hari untuk setiap task-nya. Kemudian allocated time-nya jam 12. Allocated time-nya 12 hour. Nah, setelah semua tahapan itu sudah selesai semua, nah sekarang kita masuk ke tahapan mengubah status tugas. Yang pertama ada perancangan UI UX mockup aplikasi mobile courier tracker. Ini ketika sudah mulai kerja maka akan dimasukkan ke dalam UI UX design, ke Kanban UI UX design. Nah, setelah 3 hari sekian, setelah front end-nya ini udah selesai, maka dia akan mengirim ke si back end. Sekarang gantian si back end yang kerja. Dia akan masuk ke bagian development back end. Nah, setelah 3 hari, setelah si development back end ini udah selesai, maka akan dimasukkan ke bagian testing dan QA. Di sini CPM atau si project manager akan mengetes apakah kedua task ini sudah benar dan tidak ada bug, dan apakah aplikasi ini sudah bisa berjalan dengan baik dan benar gitu kan. Nah, barulah setelah sudah perfect, sudah dites semua, baru masuk ke changes requested. Nah, di changes requested ini kalau misalnya ternyata masih ada bug atau ada permintaan dari si customer, permintaan untuk revisi atau perubahan perubahan atau tambahan fitur gitu kan. Kalau misalnya ada bug, maka si development Android Java ini bakal masuk ke development backend lagi, dia akan kerja lagi. Tapi kalau misalnya ada permintaan revisi atau permintaan tambahan fitur atau sebagainya, maka si perancangan UI UX ini juga akan masuk ke UI design lagi. Mereka akan kerja lagi untuk menambahkan fitur yang diminta oleh klien. Nah, setelah permintaan ataupun bug itu sudah dikerjakan dan aplikasi ini sudah berjalan dengan baik, maka kedua task ini bisa dianggap done atau sudah selesai. Nah, ketika sudah selesai, di sini ada timesheet. Ini bisa diatur. Ini tadi saya sudah atur untuk yang di bagian John. Nah, sekarang saya coba untuk atur yang di bagian punyanya si An atau si backend. Ini kita atur. Ini add align. Ini tanggalnya kita samakan dengan deadline yang sudah ditentukan kemarin, yaitu di tanggal 17.
Nah, disamakan dengan ini. Setelah itu employee-nya kita samakan dengan assignment-nya, yaitu si an atau si backend. Description-nya kita kopas dari bagian description. Setelah itu untuk time span-nya kita samakan dengan yang ada di allocated times. Nah, ini 0%. Ketika ini sudah, dia akan berubah menjadi 100%. Setelah itu kita lihat di bagian timesheet. Nah, ini bagian timesheet. Ini sudah saya bikinkan untuk aplikasi mobile courier tracker. Jadi di sini kita bisa lihat timesheet entries-nya. Yang pertama ada si An. Ini date-nya dia tanggal 17. Projectnya aplikasi apa nih aplikasi mobile courier tracker. Dia di bagian task backend-nya. Untuk deskripsinya seperti ini. Dengan time span-nya yaitu 12 jam. Setelah itu ada si John. Deadline-nya tanggal 14. Projectnya sama. Tasknya dia ada di bagian perancangan UI UX atau bagian front end. Deskripsinya seperti ini. Kemudian time span-nya dia di 8 jam. Untuk total time span-nya adalah 20 jam. Jadi seperti itu. Sekian dari saya. Terima kasih Bu Tias.